Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Rinjani dengan NIM 2210 116072. Di sini saya akan menggambarkan gambaran umum penelitian yang berjudul Pengaruh Persepsi Risiko, Penguatan Produk, dan Persepsi Kemudahan terhadap minat berinvestasi cicil emas pada Dian by BSI di Jakarta. Tentunya terdapat latar belakang. Menurut World Gold Council, permintaan global untuk emas mencapai 4.741 ton pada tahun 2022, dengan kenaikan harga rata-rata tahunan sebesar 6,2% dalam 10 tahun terakhir. Survei yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 58% masyarakat Indonesia memandang emas sebagai instrumen investasi utama, terutama di kalangan generasi produktif di antara usia 25 sampai 40 tahun. Harga emas di Indonesia mengalami kenaikan tajam dari sekitar 900.000 per gram pada tahun 2020 menjadi 1,9 juta per gram pada pertengahan 2025. Bahkan mencatat lonjakan kumulatif lebih dari 200% hingga awal tahun 2026. Hal ini didorong oleh inflasi, ketidakpastian geopolitik, dan pelemahan mata uang, sehingga memperkuat emas sebagai aset nilai menurut BPS. Preferensi ini didorong oleh persepsi bahwa emas adalah aset yang aman terhadap inflasi dan gejolak pasar, dibandingkan dengan instrumen lain seperti saham atau deposito. OJK mencatat partisipasi investasi syariah meningkat dari 28,72% menjadi 32,2%, sementara BSI melaporkan penjualan cicil emas melalui Beyond by BSI mencapai 2,18 ton pada tahun 2025. Meski harga emas cenderung naik dan memiliki return historis sekitar 15-20% per tahun, masyarakat masih memiliki persepsi risiko tinggi, terutama terkait volatilitas harga dan keamanan transaksi digital, yang menurunkan minat berinvestasi khususnya bagi investor pemula. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2025 menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah baru mencapai 43,42%, jauh di bawah literasi keuangan konvensional. Rendahnya pemahaman tentang akad syariah, mekanisme investasi, dan risiko investasi memperkuat kekhawatiran masyarakat dalam berinvestasi. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, transformasi layanan keuangan telah mengalami percepatan signifikan melalui adopsi teknologi finansial yang mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses, memilih, dan menggunakan produk investasi secara online. Fenomena ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan aplikasi keuangan digital mempermudah dan dalam penggunaan melakukan transaksi investasi secara cepat, aman, dan terintegrasi. Kehadiran platform digital seperti Beyond by BSI menawarkan kemudahan akses, transparansi, dan efisiensi transaksi melalui antarmuka yang intuitif dan proses verifikasi cepat. Pendekatan ini sejalan dengan teknologi asesmen model dan gaya hidup digital generasi milenial dan Gen Z yang mendominasi penggunaan aplikasi keuangan. Platform digital keuangan syariah menyediakan fitur edukasi in-app, notifikasi harga emas real-time, dan penjelasan akad murobaha, sehingga memperluas pengetahuan produk investasi emas. Beyond by BSI dilaporkan menjaga jutaan pengguna, dan penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan produk berpengaruh positif terhadap minat investasi hingga kurang lebih 35%. Transformasi keuangan digital di Indonesia terus meningkat pesat, dengan transaksi digital nasional mencapai 59,4 ribu triliun pada tahun 2025 oleh Bank Indonesia tahun 2025. Hal ini menjadikan platform Beyond by BSI semakin relevan sebagai urgensi penelitian. Selain itu, wilayah Jakarta sebagai pusat ekonomi dengan akses digital keuangan tertinggi mendukung fenomena ini melalui infrastruktur konektivitas dan literasi fintech yang matang, di mana volume kris dan transaksi
BI Fast mendominasi pertumbuhan inklusi keuangan. Mendominasi BPS di tahun 2025 mencatat 80,97% penduduk Jakarta memiliki akses internet keuangan digital. Sementara Otoritas Jasa Keuangan melaporkan peningkatan penggunaan fintech syariah hingga 75% di kalangan generasi muda Jakarta pada SNLIK 2025. Selanjutnya terdapat metode penelitian. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang mana datanya berupa numerik dan akan dianalisis lebih lanjut sehingga hasil datanya lebih akurat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang mana peneliti mendapatkan data tersebut secara langsung dari objek yang diteliti, serta data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal penelitian, peraturan, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. Adapun untuk menghitung nilai jawaban dari responden menggunakan skala Likert. Selanjutnya, teknis analisis data yang pertama yaitu uji kualitas data yang mencakup uji validitas dan stabilitas data. Yang kedua, uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heterogeneisitas. Yang ketiga, uji hipotesis yang mencakup uji parsial, simultan, dan koefisien determinasi. Selanjutnya terdapat objek atau lokasi penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah nasabah atau calon investor yang menggunakan platform Beyond by BSI untuk berinvestasi. Lokasi penelitian secara spesifik ditetapkan di Jakarta yang merupakan pusat ekonomi dan populasi urban terpadat di Indonesia dengan akses digital mencapai 89,7% menurut BPS 2025. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.